Oke guys, balik lagi sama gue Senzi. Kali ini gue main yang namanya game Ragnarok V-Returns, yang dimana katanya ini game mengandung cuan, yang baru rilis kemarin tanggal 27 April. Dan gue mau coba game ini, katanya sih ini ya, gue sih udah pengalaman ya main Ragnarok sebelumnya, gak jauh beda sih dari sebelumnya. Yang katanya ini bisa sih berdagang di mana aja, atau kalian bisa buka toko lah. Kalau di Ragnarok yang sebelumnya tuh paling exchange, tokonya pun gak bisa dimanapun, cuma di kota-kota tertentu doang. Ini mirip PC katanya. Ya ini gue skip dulu ya. Kalau cerita-cerita kayaknya durasi. Karakter oke. Di karakter ini masukkan nickname Senzi. Oh, nickname bisa digunakan. Tolong ambilkan permata yang ada di depanmu, boleh? 10 tahun kemudian. Ini gue review singkat aja ya. Kalau misalkan gue ngikutin alur dari cerita film ini, kemungkinan durasinya panjang banget kayaknya. Apa sudah pagi? Sentuh layar lalu geser untuk mengatur suhu. Oke. Kenapa aku lelah sekali? Buatan karakter. Kita main udah cepat aja guys. Akhirnya, tiba saatnya untuk kenapa berisik sekali. Go to the old man. Ini Ragnarok! Semuanya! Ragnarok akan tiba! Kakek itu lagi. Ini bukan saat. Dengan mengklik. Apakah ada kapal yang menuju Protera hari ini? Dari mana monster? gambarnya sih dari segi grafiknya ya bagus ya. Oke sih menurut gua grafiknya. Ayo cepat! Beruntung kapalnya bisa lolos. Gue bingung nih mau main job apa nih di sini nih, main kelas apa yang bagus. Gue juga baru pertama kali nih, soalnya gue gagal ngikutin CBT-nya dan gue belum baca-baca dari semua fitur-fitur game ini yang mau gue mainin nih. Gue bener-bener gak tahu nih apa yang harus gue lakuin selain menjalani quest. Meresahkan sekali mendengar banyak rumor tidak menyenangkan. Kenapa ini gua skip ya, karena ya bakalan kalau nggak gua skip panjang durasinya. Gua mau nge-review dari skill-skillnya aja dulu, dari skill, dari fitur-fiturnya dia tuh bisa dilihat tuh. Kita baru masuk kota aja udah banyak yang dagang, dan katanya kalau dagang ini harus level yang 30 ke atas, kalau nggak salah 35 atau 36 gitu deh. Coba kita lihat menunya. Fotonya private shop tuh tersedia untuk level 36, jadi kalian harus level 36 dulu baru kalian bisa yang namanya buat store. Apa sih isi dari store ini? Ya, kalian bisa berdagang di sini. Ini apa nih? Contoh si Onechan private store, kita lihat dia jualan apa nih. Oh, dia jualan card.
10 diamond. Tuh, dia bisa jualan card dengan harga 10 diamond. Coba di sini. Oh, dia bisa pakai Zini juga tuh, guys. Dia jualan alat netral grade X. Apa nih? Apa perasaan ini bisa mendapatkan melemahkan semangat. Weapon kah? Oh, weapon. Iya, weapon merchant nih. Tuh, kalian bisa dagang di mana-mana sih. Menurut gue sih ini potensi bercuan ya. Menurut gue ya, ini potensi bercuan ya. Oke. Apa kamu sedang... Ya, yang gue tertarikin dari Ragnarok ini ya fiturnya ini, fitur perdagangannya ini nih. Soalnya di Ragnarok sebelumnya kan Ada yang bisa dibantu? ya tahu sendiri gimana. Dari Ragnarok sebelumnya tuh pasti dia store-nya pasti di exchange, nggak bisa di kota-kota. Di sini nih kita berdagang sendiri di sini. Pokoknya mirip PC lah. Gue demennya karena ini Ragnaroknya mirip PC. Hari yang menyenangkan. Ayo kita cepat cari Kita bertemu lagi. job quest. Mana nih job quest? Yang menyenangkan. Jika kamu memerlukan bantuan, kunjungi aku kapan saja. Ada apa? Apakah sesuatu yang menyenangkan terjadi? Kita pilih apa nih, kemungkinan besar dia akan bermain ini aja, tas anjing. Sampaikan salam pada Luding. Kita lihat nih percakapannya, banyaknya orang apa ini ya di server ini. Banyaknya si orang PH sini, orang Indonya belum nemu. Apa masih pada sibuk leveling, farming kah? Atau mengupgrade life skill? Selamat datang. Senang bertemu. Datang lagi lain kali ya, adventurer. Apa nih? Oh, tolong. Tolong. Tolong bantu aku. Kenapa dia minta tolong? Apa yang salah kah? Oh, baby peko-peko. Ini kita dapat mount. Masalah logistik baru-baru ini. Nah, ini mount. Dan biasanya ini tunggangan kita buat hunting atau menjalani quest. Oh, ini ada warnanya. Oh, sekarang ada bisa dapat warna biru, oranye, biru, oranye, biru, oranye. Biru aja, guys. Datang lagi lain kali ya, adventurer. Nah, sah, udah dapat quest yang job quest nih. Kotanya luas juga ya. Kita harus menemukan pahlawan yang dapat menghentikan kehancuran dunia.
minta bantuan Mulan, Adventure. Aku Valkyrie. Kita mau jadi apa nih? Swordman, Thief. Kita lihat Swordman. Skillnya best provoke. Gue kurang suka main Swordman sih, tapi buat kalian yang suka ngetanki nih, job recommend gua. Dan banyak dicari di partian, serius gak bohong gak. Job ini nih, apalagi kalau udah jadi Royal Guard. Masih job recommend buat gue nih, buat support party. Thief. Nah ini nih, job Thief ini biasanya yang apa, damage-nya single targetnya kuat, atau buat PvE, PvP. Ini dia paket sini, dia nih job Thief. Atau bisa jadi Roju, atau bisa jadi Assassin Cross, atau bisa jadi Stalker. Tuh dia punya skill penetration tuh, mengurangi semua defense setelah penetration 3 sampai dengan 7 detik tuh, mengabaikan defense selama apa nih, menambahkan penetration income 47 selama 7 detik. 3 penetration apa nih, 3 ini, masa 3 ini. Nah dia ada skill yang namanya stealth juga, dan jika dia kalau di hit oleh musuh, dia bakalan miss atau nggak kena. Salah satu job recommend. Archer nih biasanya job sejuta umat nih, kelas sejuta umat nih, cung buat PvE recommend banget nih. Untuk yang main yang area jarak jauh, sakit damage-nya, ini nih gue saranin job yang namanya Archer. Nah di sini match. Nah match ini kalau di sini sih gua jarang main match sih, cuman gua tertarik mau main match itu loh, karena skill areanya banyak. Skill area damage-nya pun sakit. Apalagi yang namanya ini nih, fireball-nya nih tuh. Tuh thunderstorm. Dan kalau misalkan PvE atau nge-grinding, cocok nih, party kalian butuh dia nih. Sekarang ada yang Acolyte. Nah ini benar-benar nomor 1 job support lah menurut gua, yang pasti dibutuhin dimanapun dan kapanpun. Pasti butuh job yang namanya Acolyte atau yang nama healer, siap support di party kalian. Recover HP by 20% sampai dengan 180 magic attack. No. Ketika basic attack damage physical 7% attack power increase. Bisa nge-heal, cure. Nah ini skill cure-nya nih, recover 3% dari HP tuh, recovery ke kita tapi bisa menyerang ke musuh. Nah ini skill blessing, biar bisanya buff tim, skill buff timnya tim kita nih tuh, meningkatkan 10% selama 90 detik tuh, dan berjarak dengan 10 meter ya, meningkatkan magic attack 10% selama 90 detik. Oke, sekarang kita ke merchant. Nah ini job biasanya job farming only nih menurut gue ya, farming only, tapi di PvP kebanyakan juga pakai dia juga nih, damage area dan damage-nya sakit juga nih. Yang biasanya bawa gerobak, tapi kalau misalkan udah job ketiga dia bisa berubah guys, jadi robot, naik robot dia. Sekarang gue mau pakai ganti match aja. Kita tidak punya banyak waktu, jadi cobalah usaha lebih. Apa?
Untuk menambah pengetahuan, wizard pun terkadang harus Kun 5 poring. Nah, biasanya sini ada status nih. Status itu jangan kita naikkan dulu sebelum kita tahu kita mau main job apa sih. Nanti kita bingung sendiri guys kalau kita naikin status sekarang. Nanti kalau kita mau main assassin tahunnya jadi mage, statusnya sekalian sudah naik, repot lagi. Kalian nanti harus butuh reset status. Dan itu harganya lumayan mahal. Nah, di sini ada yang namanya skill. Ini mailbox, oh hadiah. Ntar aja guys. Tuh. selalu latih sihir dan Cetuk. Kita ambilin dulu. Ambilin dulu guys. Open box. Apa nih? Gemstone kah? Oh. Oh, kalau mati revive. Hit. untuk menambah pengetahuan, wizard pun cobalah untuk lebih peka terhadap dunia. Selamat tinggal. Cobalah. Oke, kita berubah menjadi mage. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Kita harus menemukan pahlawan yang dapat menghentikan adventurer. Dapat staff. Semoga perlindungan Baldur menyertai. Oh, oke, biar cepet lah. Bedanya apa guys kalau gue misalkan tadi pakai apa namanya nih tadi tuh, nanti kalau muncul lagi ya, bisa auto ke tempat kotanya tersebut questnya, jadi kita nggak perlu jalan lagi. Hei kamu, apakah kamu memerlukan tool? Semoga Ayo buat party. Oh, ini fitur party. Ini adalah Kafra Service. Kami akan terus berusaha memberikan pelayanan. Oke, kita naikin skill. Ya, yang skill paling penting tuh Firebolt, Lightning Bolt. Nah, ini dia nih, dua skill ini nih penting nih. Nah, baru kita naikin yang namanya reset status kita. Di sini biasanya match itu mainnya INT. Tuh, menaikkan magic attack. Kita fokus di magic attack kita aja dulu. Baru sisanya yang lain sekiranya udah cukup, kayaknya cukup. Di sini gue main INT sama Agi. Oke. Aduh.
Kamu tidak dapat memiliki card yang dapat di-equip. Apa ini? Select card. Apa? Oh, Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan pada orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh. apa ini bedanya? Berhati-hatilah sampai nanti. Tuh, apakah kamu ingin transform untuk menekan? Jika kamu pilih, kamu akan lari menuju area. Tuh, jadi kita harus langsung tele guys. Jadi nggak perlu lagi kita jalan kaki. Ya, ada batasannya tadi tuh 100 kali. Gue udah pakai 3 apa 4 gitu. Kita harus bangga sebagai seorang knight kerajaan. Berhati-hatilah sampai nanti. Kita harus bangga. Hati-hati. Dan beritahu aku jika kamu perlu bantuan. Hei kamu, apakah kamu datang lagi lain kali ya, adventurer? Oke, kita dapat, kita coba cold pull-nya. Udah kepake semua kan? Udah. Selamat datang. Datang lagi lain kali ya, adventurer. Nah, kita cobain skillnya ini guys. Widih, naikin ball, fireball. Card. Gue sukanya main match tuh kalau ngeliat-ngeliat tuh enak banget nyepam grinding orang, nyepam apa farmingan orang. Soalnya area dia mainnya, area sakit lagi. Dapatkan medical. Kita coba fitur Kafra dulu. Oh, ini biasanya buat gacha. Apakah ini termasuk game gacha? I think is yes, karena sudah pengalaman dari game Ragnarok sebelumnya. Pasti gak lain dari game gacha. Pay to win udah pasti yes, pay to win. Tapi ini di sini kayaknya buat free to play sih, rekomend juga sih. Event apa ini? Oh, ada event kehadiran. Ntar kita ambilnya. So, biasanya yang udah pre-register tuh dapat di hadiah banyak guys. Nah, kita buka mailbox. Kita dapat Jenny, kita dapat apa nih? Training food or food. Mysterious now. Nah, ini newbie access reward sama login sama event reward. Dapat lagi kita. Max dapat food. Mana biasanya? Oh, reset status guys. Oke guys, cukup sampai di sini dulu videonya. Ditunggu video selanjutnya ya guys ya, untuk lanjutan update gamenya. Kalau misalkan gua mau update gamenya nanti apa namanya, gua bakalan kasih tahu kalian gimana sih cara farmingannya atau fitur-fitur yang lain. Kayaknya gue bakalan leveling leveling dulu deh untuk level lebih tinggi lagi.
karena fiturnya bagiannya masih kekunci semua gitu. Tuh, tunggu level 32. Oke, nanti kita bahas di video next selanjutnya. Thank you guys.